Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ahmad Zarudin. Kali ini anak-anakku kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi terakhir di semester 5, yaitu turunan fungsi. Diingat, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari limit. Jadi konsep limit itu adalah mendasari nanti kita akan mempelajari tentang turunan. Bahkan pada materi kalkulus pada umumnya. Dalam hal ini limit juga digunakan untuk menentukan rumus umum dari turunan fungsi. Nah, konsep turunan fungsi itu sendiri memberikan bantuan nyata dalam mempelajari matematika. Sehingga bab ini bukan hanya untuk mempelajari bagaimana menentukan turunan dari suatu fungsi, akan tetapi juga menggunakan turunan untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya. Misalkan tentang kecepatan, percepatan, persamaan garis singgung, dan masalah tentang nilai stasioner yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah definisi dari turunan fungsi. Misalkan ada fungsi fx, maka f, nah ini adalah lambang turunan, ada tanda petik di atas, f turunan x atau f aksen i. Maka jika ada f turunan i, ya, dilambangkan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, rumus ini dikenal adalah sebagai bentuk umum atau rumus umum dari turunan fungsi fx. Yang kedua, rumus turunan fungsi aljabar. Misalkan ada suatu fungsi y sama dengan fx, maka turunannya adalah y turunan atau sama dengan f turunan x, atau bisa dinotasikan ke dalam bentuk lain, ini sama dy per dx, ya. Ini adalah turunan fungsi, atau d per dx y atau df per dx. Yang sering kita gunakan nanti adalah ini y aksen atau f aksen atau dy dx. Rumus-rumus turunan antara lain nanti ada 3. Yang pertama adalah fx sama dengan konstanta. Yang kedua adalah fx sama dengan ax. Yang ketiga adalah fx sama dengan x pangkat n. Nah, kita buktikan, ya, untuk fx sama dengan c adalah turunannya 0. Nanti kita buktikan. Yang kedua fx sama dengan ax, turunannya adalah a. Yang ketiga adalah fx sama dengan x pangkat n, turunannya adalah n x pangkat n-1. Jadi rumus yang pertama, fx sama dengan c, turunannya adalah 0. Di sini diketahui fx sama dengan c. C di sini adalah sebagai konstanta, angka yang berdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Maka fx plus h-nya juga sama dengan c. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus dasar dari turunan fungsi, yaitu limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Tadi fx plus h-nya adalah c, fx-nya adalah c, maka c kurangi c adalah 0. 0 dibagi h adalah 0. Maka terbukti jika ada fx sama dengan konstanta, maka turunannya adalah 0. Sehingga kalau ada fx sama dengan 10
10 ini adalah sebuah angka, maka turunannya adalah 0. Bisa dipahami ya anak-anakku ya, berapapun angkanya turunannya adalah 0. Terus yang kedua, jika fx-nya adalah ax, nah di sini ada variabel x, maka turunannya adalah koefisiennya atau angka di depan x-nya, yaitu a. Kita buktikan. Di sini fx-nya adalah ax, maka x plus h. Nah, kita x di sini kita ganti dengan x plus h. Maka a kali x plus h. Maka kita kalikan a kali x adalah ax, a kali h adalah ah. Maka kita masukkan ke rumus umum dari turunan, yaitu limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Fx plus h-nya adalah ax plus ah. Terus fx-nya adalah ax. Maka ax dikurangi ax 0, tinggal ah dibagi h. Kita sederhanakan hanya, maka tinggal a. Sehingga limit ah mendekati 0 adalah a. Maka kalau ada contoh di sini fx-nya min 5x, ya, maka turunannya adalah koefisiennya. Berapa koefisiennya? Adalah min 5. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku. Kalau ada variabel x, diambil angkanya. Terus yang ketiga, jika fx-nya adalah x pangkat n atau bentuk pangkat, maka turunannya adalah pangkatnya turun, yaitu n x pangkatnya berkurang 1, n min 1. Kita buktikan. Di sini adalah fx-nya adalah x pangkat n. Diingat, kalau ada x plus h pangkat 1 adalah x pangkat 1 ditambah h pangkat 1. Tetapi kalau pangkatnya 2, berarti x pangkat 2 ya, ditambah 2 x pangkat 1 h pangkat 1 tambah h pangkat 2. Ya, diingat bentuk pangkat. Kalau x plus h pangkat 3 berarti x pangkat 3, ya, koefisiennya ini kan 1 ini 2 jadi 3 ya, 3x pangkat 2, ya, ini berkurang 1, terus hanya muncul, terus ini 3 tambah 1 adalah 3, maka x-nya berkurang 1, 3x h pangkat 2, terus x-nya habis, tinggal h pangkat 3. Maka kalau ada pangkat n, maka menjadi x pangkat n ditambah n x pangkat n min 1 kalikan h. Dan seterusnya sampai dengan h pangkat n. Maka sesuai dengan definisi tadi, limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0, maka x plus h-nya adalah x pangkat n, ini ya, kita masukkan, terus dikurangi dengan fx-nya adalah x pangkat n. X pangkat n kita sederhanakan, tinggal n x n min 1 h ditambah h pangkat n dibagi h. Nah, di sini hanya sama ya, ini ada h, ini ada h. Saya keluarkan h, sederhanakan, ini hanya habis, yang ini hanya berkurang 1. Sehingga saya masukkan hanya 0 ya, 0 pangkat, ini hasilnya 0, maka tinggal ini n x n min 1. Contoh 2x pangkat 3, di sini pangkatnya adalah 3, maka
turunannya 3 ini kita turunkan. 3 kali, sini ada 2x, nah pangkatnya kita kurangkan 1. 3 kali 2 adalah 6, x pangkat 2. Oke anak-anakku, bisa dipahami ya materinya. Terima kasih, semoga selalu semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.